Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapa, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Ighatsat Al-Lahfan fi Masayidi Asy-Syaitan. Dan pada pertemuan kali ini, bagi antum yang pegang kitabnya, kita berada di halaman 109 ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, musannifu hadzal kitab, yakni Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, kata beliau, fa ammal maqamul awwal, adapun maqam yang pertama. Ini komentar daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terhadap orang yang mengatakan bahwasannya kita ya, ketika bertaubat justru sempit rezekinya. Ketika kita kembali kepada Allah justru kita jauh dari kejayaan, bahkan kebangkrutan yang justru datang bertubi-tubi. Orang yang semacam ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim pada pertemuan yang lampau karena dua muqaddimah. Yang pertama karena husnudzon,
terhadap nafsunya, dan husnudzon terhadap kualitas beragamanya. Ya, kemarin sudah kita ulas itu. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, komentar beliau, fa innal abda katsiran ma yatruku wajibatin, betapa banyak dia meninggalkan wajibat, kewajiban-kewajiban, la ya'lamu biha, yang dia tidak tahu, wala biwujubiha, bahkan boleh jadi penyebab dia meninggalkan kewajiban itu karena dia tidak tahu akan bahwa itu adalah wajib. Fayakunu muqassiran fil ilmi. Ini artinya dia apa? Zong dalam perkara ilmu, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Tapi pede dia mengatakan, saya sudah bertaubat, saya sudah mengamalkan kewajiban-kewajiban, kok kenapa pertolongan Allah tidak juga datang? Belasan tahun saya berdoa kepada Allah agar saya dibebaskan dari penyakit ini, tapi mana? Ada sebagian orang yang mengeluhkan seperti itu, ya. Karena dia apa? Merasa telah sempurna menjalankan kewajiban, merasa telah sempurna meninggalkan yang dilarang, pede terhadap keberagamaannya, husnudzon terhadap kualitas pelaksanaan keberagamaannya. Padahal pada hakikatnya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, betapa banyak seorang hamba meninggalkan kewajiban yang dia tidak tahu bahwa dia telah meninggalkannya, atau bahkan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah wajib sehingga dia tinggalkan. Wa katsiran ma yatrukuha ba'dal ilmi biha, bahkan betapa banyak manusia yang meninggalkan kewajiban justru setelah dia tahu bahwa itu wajib. Imma kaslan, ada kalanya karena kemalasannya, wa tahawunan, atau karena dia menyepelekannya, wa imma linau'i ta'wilin batilin, atau karena dia memiliki persepsi yang salah terhadap kewajiban itu sehingga dia mentakwil, membelokkan maknanya dengan pembelokan yang batil. Au taklidin, atau karena taklid buta. Au lidhannihi, atau karena keyakinan dirinya, annahu mushtaghilun, bahwa dia sedang sibuk, bima huwa aujabu minha, dengan sesuatu yang lebih wajib. Au li ghairi dzalika, atau karena alasan-alasan yang lain selain daripada itu semua. Inilah keadaan kita di dalam beragama. Betapa banyak kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atas kita, kemudian kita meninggalkannya. Mungkin karena ketidaktahuan kita, mungkin karena kemalasan kita, mungkin karena takwil kita, mungkin karena kita taklid kepada orang lain yang salah di dalam menjelaskan perkara itu, atau karena kita mengira saya sedang menjalankan sesuatu yang lain yang lebih wajib sehingga tidak sempat menjalankan kewajiban itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wa ammal maqamut tsani, adapun maqam yang kedua, yakni muqaddimah yang kedua, yang kemarin sudah kita bacakan bahwasannya sebagian orang berkeyakinan bahwa pembelaan Allah, pertolongan Allah, kejayaan dari Allah
itu hanyalah di akhirat nanti buat orang-orang mukmin. Adapun di dunia ini hanyalah untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka terhadap yang demikian, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fakathirun minan nas, banyak dari kalangan manusia, yadhunnu, dia mengira, anna ahlad dinil haq, bahwa orang yang beragama dengan agama yang hak, yakununa, adalah mereka fid dunya, di dunia itu, adillah, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, makhurina, orang-orang yang terkalahkan, orang-orang yang terpinggirkan, maghlubina, orang-orang yang terkalahkan, daiman, senantiasa seperti itu. Bi khilafi man faraqahum ila sabilin ukhra, berbeda dengan orang yang menyimpang ke jalan yang lain, wa ta'atin ukhra, menyimpang kepada ketaatan yang lain. Fala yathiqu bi wa'dillah, maka orang yang demikian ini artinya dia tidak siqah, tidak percaya bi wa'dillahi, dengan janji Allah, binasri dinihi, dengan pertolongan kepada agamanya, wa ibadihi, dan pertolongan kepada para hambanya. Bal, bahkan, imma an yaj'ala dzalika khassatan bi ta'ifatin duna ta'ifah, atau bahkan dia meyakini kejayaan itu hanyalah untuk kelompok tertentu dari umat Islam ini, bukan kelompok di satu kelompok yang lain, atau bi zamanin duna zaman, hanya pada zaman tertentu, hanya zaman dahulu saja, adapun zaman sekarang tidak. Aw yaj'aluhu mu'allaqan bil masyiah, atau paling tidak dia meyakini bahwa kejayaan itu tergantung masyiahnya. Wa illam yusarrih biha, walaupun dia tidak terang-terangan mengatakan demikian. Wa hadza min adamil wuthuqi bi wa'dillahi ta'ala, ini muncul dari ketidakadaan wuthuq, kepercayaan terhadap janji Allah. Wa min su'il fahmi, dan dari buruknya pemahaman mereka fi kitabihi, terhadap kitabnya Allah. Wallahu subhanahu qad bayyana fi kitabih, padahal Allah subhanahu telah menjelaskan di dalam kitabnya, annahu, bahwasanya Allah itu nasirul mu'minin, penolong orang-orang mukmin, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Artinya di sini, saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum, problema kita atau sebagian kita adalah bagaimana meraih kejayaan di muka bumi ini, bagaimana meraih kejayaan dengan pertolongan Allah di muka bumi ini. Maka kalau kita simak apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, janganlah kita salah paham di dalam memahami Al-Quran. Janganlah kita salah paham di dalam memahami janji-janji Allah. Dan artinya berarti beragamalah dengan agama yang benar. Karena memang di sanalah pertolongan Allah akan datang. Seperti yang kita sering dengar, bahwasannya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya diancam dengan ancaman neraka, kecuali satu golongan. Kecuali satu golongan yang akan selamat. Dan bahkan satu golongan ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, dia akan senantiasa berjaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, zahirina 'alal haq, dia akan senantiasa berjaya di atas di muka bumi ini dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapakah mereka itu wahai Rasul, maka Rasul mengatakan itulah al-jamaah. Maka kemudian para ulama mengatakan al-jamaah itu walaupun secara bahasa adalah sekelompok manusia yang banyak, tetapi dengan merujuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasul, bahwasanya al-jamaah itu
sebagai kelompok yang mansurah, yang akan disebut sebagai taifah mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, itu adalah bukan melihat kepada jumlah, bukan kuantitas, tetapi seseorang itu banyak atau bahkan satu sekalipun akan disebut jamaah apabila dia tegak di atas kebenaran yang di atasnya Rasul dan para sahabat tegak di atasnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, kata Rasul, apa-apa yang aku dan para sahabatku hari ini tegak di atasnya, maka dialah orang yang disebut dengan al-jamaah. Artinya ketika ada jutaan manusia, ketika ada miliaran manusia tegak di atas kebatilan, maka mereka bukan al-jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berpecah. Tapi sebaliknya, seandainya kita walaupun hanya satu orang dan kita tegak di atas apa yang Rasul dan para sahabatnya tegak di atasnya dalam rangka beragama, maka dialah yang disebut sebagai al-jamaah. Dan inilah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ada satu kisah yang menarik tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau adalah satu sosok ulama besar yang berjuang di jalan Allah tidak hanya dengan lisan dan tulisan. Tidak hanya dengan lisan dan tulisan, bahkan dia juga berjuang di jalan Allah dengan pedangnya. Di jalan Allah, berjuang di jalan Allah tidak hanya dengan lisan dan tulisan, bahkan dia dengan senjatanya. Perang Sabil, dia pun adalah orang yang paling heroik. Beliau pernah ditawari, beliau pernah diskusi, beliau pernah berdialog. Mana yang engkau pilih yang akan menjadi pasukan yang membelamu di medan perang Sabil ini? Jumlahnya banyak tapi campuran antara ahli tauhid dengan ahli kemusyrikan, dengan ahli bid'ah dan khurafat, dan kelompok yang kecil tetapi mereka murni semuanya ahli tauhid. Maka apa kata Syekhul Islam? Aku pilih yang sedikit. Aku pilih yang sedikit, walaupun sedikit tetapi mereka murni di atas tauhid yang murni. Inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang banyak tetapi campur aduk dengan orang-orang ahli syirik dan semacamnya, maka itu akan menjauhkan kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, persatuan yang hakiki, kebersamaan yang hakiki yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertemanan yang hakiki yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kejayaan di muka bumi dan kejayaan di akhirat nanti adalah kebersamaan, persatuan, persahabatan, pertemanan yang dibangun di atas kebenaran, kebenaran yang Rasul dan para sahabatnya tegak di atasnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 51, kata Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Lihat, kata Allah, inna, sesungguhnya kami, kata Allah, lanansuru, pasti kami menolong, rusulana, para rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari di mana para saksi dibangkitkan. Ayat dunya wal akhirah, yakni pertolongan Allah itu akan diberikan kepada para rasulnya dan orang-orang yang beriman, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini. Wa qala ta'ala,
Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang memberikan walaknya kepada Allah, memberikan loyalitasnya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, maka fa inna hizballah humul ghalibun, maka itulah kelompok Allah yang mana merekalah orang-orang yang ghalibun, akan senantiasa mendapatkan kemenangan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita menginginkan kejayaan, kalau kita menginginkan kemenangan di muka bumi ini sebelum kemenangan di akhirat nanti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kembali dan jangan kembali kepada Allah, dan jangan husnudzon terhadap nafsu kita, dan jangan husnudzon terhadap kualitas pelaksanaan agama kita, karena kita sesungguhnya banyak keterbatasan. Saudaraku ikhwatal iman, ketika kita merasa husnudzon, pede habis bahwa kenapa kita telah maksimal menjalankan ketaatan, kok bertubi-tubi musibah datang, sehingga kemudian banyak orang saat menghadapi musibah dia mengatakan, dosa apa saya, salah apa saya, kok lagi-lagi musibah datang, lagi-lagi musibah datang. Ini orang kepedean ya. Ini orang husnudzonnya luar biasa terhadap kualitas beragamanya, padahal betapa banyak keterbatasan dia tentang ilmunya, tentang pengamalannya, dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Saudaraku ikhwatal iman, padahal kejayaan itu pasti Allah berikan kepada orang-orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah sebagai taifah mansurah, yaitu orang yang tegak di atas apa yang Rasul dan para sahabatnya tegak di atasnya. Maka nggak usah resah, nggak usah bingung, nggak usah takut urusan pertolongan, urusan dunia ini. Yang penting seberapa yang kita berikan kepada Allah dalam ketaatan dengan keilmuan yang benar. Karena kalau Allah sudah menetapkan, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk taifah mansurah, orang-orang yang tegak di atas apa yang Rasul dan para sahabatnya tegak di atasnya, itu sudah Allah tetapkan. Maka jangankan kita seperti yang digambarkan oleh Rasul, contoh dalam kejayaan ekonomi, dalam kejayaan rezeki. Kata Rasul dalam sebuah hadis yang dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu." Yang artinya, seandainya manusia, seandainya ibnu Adam, yaitu manusia, lari menghindar dari rizkinya, lari menghindar dari kejayaan ekonominya, seperti dia lari menghindar dari kematian, la adrakahu rizquhu, maka kejayaan ekonominya akan mendapatinya, kama yudrikuhul mautu, sebagaimana kematian akan mendapatinya. Artinya dalam perkara ini kita nggak usah resah, dan bahkan kita harus yakin, yang penting seberapa ketaatan kita, seberapa heroisme kita tegak di atas as-sunnah ya. Karena apa yang Allah tetapkan itu pasti terjadi, dan Allah sudah menetapkan kejayaan bagi taifah mansurah ahli sunnah wal jamaah, itu Allah sudah tetapkan. Maka
Kata Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, la'anallahu aqwaman, Allah melaknat sekelompok kaum, aqsama lahum rabbuhum, Allah sudah bersumpah menetapkan kejayaan buat mereka, falam yusaddiquh, kemudian dia meragukannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya telah menetapkan kejayaan bagi Taifah Mansurah ini. Bahkan Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 22 sampai 23, Allah berfirman, kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'aduna fa wa rabbis samai wal ard, sesungguhnya di langit dan di rizki kalian itu di langit ada rizki kalian, dan juga apa yang Allah janjikan buat kalian. Fa wa rabbis samai wal ard, maka demi Rabb langit dan bumi, di sini Allah bersumpah, innahu la haqqun mithla annakum tantiqun. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mengatakan fa wa rabbis samai wal ard, maka demi Rabb langit dan bumi, semua itu pasti diberikan. Kejayaan yang turun dari langit, kejayaan yang ada di muka bumi, keberkahan dari langit dan bumi sudah Allah tetapkan. Kalau kepada manusia, kalau kepada makhluk secara umum saja Allah pastikan bagian mereka, maka apalagi terhadap Taifah Mansurah, terhadap orang yang istiqamah di atas kebenaran, maka mereka lebih pantas untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspadalah, jangan-jangan kita termasuk orang yang meragukan itu. Maka kata Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri, la'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiquh, Allah melaknat orang-orang yang Allah sudah bersumpah menetapkan sesuatu untuk mereka berupa pertolongan dan kejayaan, tetapi kemudian mereka meragukannya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa qala ta'ala, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itulah mereka yang akan adzallin, menjadi orang-orang yang terhinakan. Ya, justru kalau kita membangkang kepada Allah dan Rasulnya, justru itu yang akan menjerumuskan kita dalam kehinaan. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah sudah menetapkan, kata Allah, aku dan Rasulku pasti yang akan menang. Ya. Wa qad bayyana subhanahu fihi, di dalamnya Allah sudah menjelaskan, ya, dan ini banyak, wa hadza katsirun fil Quran, dan ayat-ayat yang semacam ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa qad bayyana subhanahu fihi, di dalamnya Allah subhanahu menjelaskan, annama asabal abda, bahwa apa yang telah menimpa seorang hamba min musibatin, berupa musibah, au idalati aduwin, atau giliran kejayaan musuh, au kasrin, atau kekalahan, wa ghairi dzalika, dan yang lain itu adalah fabidunubihi, karena sebab dosa-dosanya. Jadi justru kalau kita ingin mendapat
mendapatkan kejayaan, kemenangan di atas musuh, diselamatkan dari berbagai macam musibah, dan dimenangkan dari berbagai macam kekalahan, maka tinggalkan dosa-dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqarrara subhanahu al-maqam al-awwal biwujuhin min al-taqrir. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan qarrara al-maqam al-awwal biwujuh min at-taqrir, dari beberapa segi penetapan. Yang pertama, annahu dhamma man yatlubun nasr wal izz min ghairil mu'minin. Ketentuan pertama, bahwa Allah itu mencela man yatlubun nasr, orang yang mencari pertolongan, wal izz, dan kekuatan, pertolongan dan kekuatan, min ghairil mu'minin, dari selain orang mukmin. Kaqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai penolong-penolong. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Fataral ladzina fi qulubihim marad, maka engkau wahai Muhammad telah fatara, maka lihat orang-orang yang di dalam hatinya maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Yusari'una fihim, mereka bergegas kepada orang-orang kafir. Yaquluna, mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah, kami takut kalau kami tertimpa musibah yang bergilir. Wa may yatawallallaha wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, dan orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka itulah golongan Allah, mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemenangan. Saudaraku, di sini kata al-Imam Ibnu Qayyim, fa'ankara, di dalam ayat ini Allah mengingkari ala man talaban nasr, terhadap orang yang mencari pertolongan, min ghairi hizbih, dari selain golongannya. Siapa golongan Allah? Yaitu Rasul dan orang-orang yang mukmin. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan, anna hizbahu, bahwa golongan Allah lah humul ghalibun, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemenangan. Artinya, seberapa pertolongan yang Allah akan kita dapatkan, itu berbanding lurus dengan seberapa heroisme kita menjadi hizbullah, menjadi golongan Allah, dan seberapa ketulusan kita di dalam menyandang gelar sebagai hizbullah itu, golongan Allah itu, dengan mengamalkan apa yang Rasul telah ajarkan kepada para sahabatnya, dan seberapa tulus kita menjalankan semua itu. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala, berbanding semisal dengan ini adalah firman Allah, kata Allah, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman, berikan kabar kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai penolong dari selain orang mukmin. Ayabtaghuna min indahumul izzah, apakah mereka mencari di sisi orang kafir itu izzah, kekuatan? Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah seluruhnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman,
wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhiran yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman, wal 'aqibatu lit taqwa. Akibat atau akhiran yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa atau bagi ketakwaan. Wal muradu al 'aqibah fid dunya qabla al akhirah. Maksudnya kata Ibnu Qayyim itu akibat akhiran yang baik di dunia sebelum di akhirat nanti. Li'annahu dzakara dzalika 'aqiba qissati Nuh wa nasrih wa sabrih ala qaumih. Karena penyebutan itu wal 'aqibatu lil muttaqin atau wal 'aqibatu lit taqwa itu adalah ayat yang diangkat setelah Allah mengangkat kisah Nabi Nuh dan pertolongannya dan kesabarannya atas kaumnya. Qala ta'ala tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Kata Allah tentang nabinya Nabi Nuh alaihi salam, itu adalah merupakan berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka, yang engkau dan kaummu tidak mengetahuinya min qabli hada, sebelum ini. Fasbir, maka bersabarlah, innal 'aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, kata Allah. Allah serukan kepada Nabi Nuh agar bersabar menghadapi kaumnya. Kemudian Allah katakan innal 'aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya akhiran yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian sebagaimana sejarah membuktikan, Nabi Nuh kemudian selamat berjaya di atas kaumnya yang kafir itu. Aqibatun nasr laka waliman ma'aka, yakni akhiran daripada pertolongan adalah untukmu wahai Nuh, waliman ma'aka, dan bagi orang yang bersamamu, kama kanat li Nuh wa man amana ma'ah, sebagaimana ada pertolongan atau akibat yang baik itu didapatkan bagi Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama beliau. Wa ammal maqamu tsani, dan adapun maqam yang kedua, faqala ta'ala fi qissati Uhud, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Wa qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpa kalian berupa musibah adalah fabima kasabat aydikum, adalah merupakan dengan sebab ulah tangan-tangan kalian. Wa ya'fu, dan Allah memberi maaf an katsirin, dari banyak dari kesalahan ulah tangan kalian. Wa qala ta'ala ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa kebaikan maka itu dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka itu dari diri kamu sendiri. Artinya kalau kita merasa ada keterpurukan, itu sesungguhnya karena ulah kita sendiri, karena Allah hanya menginginkan kebaikan buat kita. Wa hadza amrullah subhanahu wa rasulah wa hadza wa bihadza walihada amara Allah subhanahu rasulahu wal mu'minin bittiba'i ma unzila ilaihim. Oleh karena ini maka Allah memerintahkan kepada rasulnya dan orang-orang yang mukmin bittiba'i ma unzila ilaihim, agar mengikuti apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa huwa, yaitu ta'atuhu, berupa ketaatan kepada Allah, wa huwal muqaddimatul ula, dan ini adalah merupakan muqaddimah yang pertama yang kemarin kita bahas. Solusinya adalah kita ittiba kepada apa yang setelah Allah turunkan. Wa amara bintidhari wa'dih, dan Allah memerintahkan agar kita menunggu janjinya. Wa huwal muqaddimatu tsaniyah wa amara bil istighfar was sabr, dan Allah memerintahkan kepada kita agar memperbanyak istighfar dan bersabar. Li annal 'abda la budda an yahsula lahu
nau'u taqsirin wa sarafin. Karena manusia itu pasti terjadi pada dirinya berupa at-taksir, banyak kekurangan. Kekurangan ilmu, kekurangan pengamalan, kekurangan komitmen, kekurangan istiqamah, wasarafin, dan bahkan juga terjadi sebaliknya, keberlebihan. Dan semua itu yuziluhul istighfar. Semua itu akan dihapus dengan istighfar yang kita lantunkan. Dengan memperbanyak istighfar, maka kekurangan akan diampuni, keberlebihan yang tidak benar akan diampuni. Wala budda fi intidharil wa'di minas sabr, dan harus menanti janji Allah dengan sabar. Fabil istighfari tatimmut ta'ah, maka dengan istighfar ketaatan menjadi sempurna. Maka lihatlah, setelah sholat kita ada istighfar, setelah apa ada istighfar, setelah apa ada istighfar. Karena dengan istighfar tatimmut ta'ah, dengan istighfar ketaatan menjadi sempurna. Wa bisabri, dan dengan sabar yatimmul yaqin bil wa'di, menjadi sempurna keyakinan akan datangnya janji Allah. Maka tanamkan sabar dalam diri kita dan lantunkan istighfar oleh kita. Maka dengan istighfar ketaatan yang ada banyak kurang, yang ada banyak keberlebihan akan menjadi sempurna. Dan dengan sabar yatimmul yaqinu bil wa'di, dan dengan sabar akan sempurna keyakinan kita akan datangnya janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'a Allahu Subhanahu bainahuma, keduanya yaitu istighfar dan yakin, Allah kumpulkan dalam firman-Nya, fasbir inna wa'dallahi haqqun, maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu hak. Wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah terhadap dosamu. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, bil ashyi wal ibkar, di waktu petang dan di waktu pagi. Inilah solusinya saudaraku ikhwatal iman. Setelah kita berada di atas manhaj yang benar, ingat, ini kata kuncinya, beradalah di atas manhaj yang benar. Maka ketika kita sudah berada di atas manhaj yang benar, kekurangan akibat kebodohan atau akibat kemalasan atau akibat keberlebihan ini lebih sederhana kekurangan itu dibandingkan dengan orang yang salah manhaj. Karena kesalahan yang muncul akibat salah manhaj dengan kesalahan yang muncul akibat keteledoran, akibat kekurangan, itu berbeda nilai keburukannya. Setelah kita berada di atas manhaj yang benar, kemudian kita melakukan kesalahan, maka itu adalah kesalahan yang akibat mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena kekalahan kita oleh hawa nafsu. Maka selesai dengan istighfar, selesai dengan istighfar insya Allah. Tapi orang yang sudah salah manhaj, maka jangankan salahnya, maka benarnya pun harus diwaspadai. Karena di balik itu pasti ada kesalahan. Sebagai contoh, orang yang akibat salah manhaj, ya, jangankan salahnya, bahkan dari ajaran-ajaran yang benarnya pun itu harus diwaspadai, ada kesesatan di dalamnya. Contoh seperti manhaj yang sesat, manhaj Syiah. Mereka mengusung ajaran yang benar yang bernama cinta Rasul dan cinta ahlu baitnya Rasul. Ini ajaran yang mulia. Tetapi di balik ajaran yang mereka gaungkan, menyeru kita cinta ahli baitnya, di balik itu yang mereka inginkan adalah apa? Al-ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh dengan menunggangi kemuliaan status ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian muncul berbagai macam cerita-cerita, dongeng-dongeng kosong
yang mengagung-agungkan orang-orang yang dianggap sebagai min dzurriyyatir rasul. Muncul akhirnya kebohongan-kebohongan yang mereka dongengkan untuk menggait orang agar ghulu terhadap orang-orang soleh dari kalangan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj yang sesat, jangankan ajaran yang salahnya, bahkan ajaran yang nampaknya benar pun harus kita waspadai. Tapi kalau kita sudah berada di atas manhaj yang benar, maka kesalahan itu adalah kesalahan manusiawi akibat keterbatasan ilmu kita. Maka perbanyak istighfar atas kekurangan yang ada, perbanyak istighfar atas hal-hal yang berlebihan dari yang kita lakukan, dan kemudian bersabarlah. Maka bersabarlah menanti janji Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Banyak kisah tentang betapa orang yang senantiasa melantunkan istighfar kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh sahabat Rasul yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mendawamkan istighfar, seandainya halilintar itu menyambar-nyambar di muka bumi, ya, maka dia tidak akan menyentuh orang yang mendawamkan istighfar, kata beliau. Ini luar biasa faidah daripada istighfar. Maka iya, Allah mengatakan bahwasanya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka selagi mereka senantiasa beristighfar. Oleh karenanya maka dua hal ini, istighfar, tatimmu at-ta'ah, dengan istighfar ketaatan kita yang banyak kekurangan akan menjadi sempurna, dan dengan sabar terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka yatimul yaqin, akan sempurna keyakinan kita terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akhiri, dan insya Allah pertemuan depan kita masuk ke pasal baru, ya, insya Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.